Romawi tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis dalam Taurat. Saya minta data yang valid, ya, yang resmi, ya, kalau memang nama Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab Taurat, ya. Tetapi, ya, saya tahu Bang Juma akan menjawabnya di mana. Dia akan membuka tafsir Kemenak di Ulangan 18 ayat 18. Nih. Saya yakin Bang Juma akan bawa data ini. Yohanes 14 ayat 16. Ya, tetapi bukan itu pertanyaan saya, Bang Juma, bukan itu. Ya. Ketika gereja Katolik, ya, saya menunjukkan data. Ketika gereja Katolik, ya, ingin mengkanonkan kitab Perjanjian Lama, ya, ada yang namanya etika. Ya, ini buku ISBN, ya. Ya, menelusuri tulisan-tulisan Deuterokanonika, ya, di halaman ke-27. Ada yang namanya gereja Katolik, ya, dokumen komisi kitab suci yang berjudul The Jewish People and Their Secret Scripture in the Christian Bible, disingkat dengan JPSS. Sebenarnya dimaksudkan untuk memajukan hubungan yang dekat antara gereja Katolik dan Yudaisme. Ya, pertanyaan saya, ketika Kemenak menafsirkan ini, silakan tunjukkan datanya. Kalau tidak, kalau memang ini adakah data yang valid, ya, bahwa sudah ada hubungan antara kedua belah pihak, antara Kemenak dan juga teman-teman, ya, yang beragama Islam atau dari Yahudi, ya, harus ada punya hubungan. Kalau tidak ada hubungan sama sekali, lantas Taurat yang mana? Injil yang mana? Kalau memang ini tidak ada datanya, saya minta jurnal yang resmi, hubungan kesepakatan, kalau memang Ulangan 18 ayat 18, Yohanes 14 16 ini merujuk pada Nabi Muhammad, saya minta di mana kesepakatannya antara orang Kristen dan juga Kemenak masalah ini. Kemudian kedua, saya berbicara Taurat. Kalau memang tidak ada, Taurat yang mana yang membicarakan tentang Nabi Muhammad? Itu pertanyaan saya. Saya harap Bang Juma bisa menyampaikan. Saya mirroring kan? Karena saya nggak bisa mirroring dengan Isa. Itu kesepakatan di room ini. Ya. Aturan. Jadi saya nggak bisa mirroring. Ya. Mirroring sesuai kesepakatan adalah tanyakan tentang Nabi Muhammad. Jadi saya tanyakan tentang Nabi Muhammad dalam surat Al-A'raf 157. Bahwa Nabi Muhammad yang tidak pandai baca tulis tertulis dalam Taurat dan Injil. Taurat yang mana? Injil yang mana? Kalau memang Injil Yohanes 14 ayat 16, pertanyaan saya, sudah adakah kesepakatan seperti yang dilakukan oleh gereja Katolik dan juga Yudaisme dalam semangat Konsili Vatikan II? Saya bisa tunjukkan datanya, dan saya punya buku. Nih, beberapa buku saya punya. Ini buku JPSS. Ya, saya bisa tunjukkan. Saya minta data yang valid, jurnal yang resmi, seperti yang dilakukan oleh gereja Katolik dan Yudaisme dalam semangat Konsili Vatikan II, atau ada hubungan antara Kristen dan juga Islam, sehingga Yohanes 14 ayat 16 ditafsirkan oleh Kemenak. Saya minta jurnal yang resmi. Saya tidak minta yang mana-mana. Ya, karena saya tidak bisa mirroring dengan Isa, ya saya tanyakan mirroring dengan Nabi Muhammad. Dengan hormat. Ya, itu aturan debat ini, di sini. Saya nggak keluar dari tema. Saya tetap berada di dalam tema, ya, dan saya ingin bertanya. Nih. Pertanyaan saya simple nih. Nggak kemana-mana. Karena saya mau mirroring. Dari tadi saya merasa terdesak, Kak. Terdesak karena saya ditanya iman Kristen terus. Makanya saya mirroring. Nama Nabi Muhammad yang tertulis dalam Taurat dan Injil. Injil yang mana? Taurat yang mana? Oke. Saya jawab dulu ya, teman-teman sekalian. Jadi, yang dikatakan kemudian di dalam Al-Quran itu Tauratnya Nabi Musa, bukan Tauratnya Kristen. Dan yang dikatakan dalam Al-Quran itu adalah Injilnya Nabi Isa, bukan Injilnya Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, dan kawan-kawan. Jadi kalau saudara bisa menunjukkan Tauratnya Nabi Musa, saya akan tunjukkan namanya nabiku di situ. Sekarang mana Tauratnya Nabi Musa? Kalau saudara bisa menunjukkan Injil yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, saya akan tunjukkan namanya.
Anda bisa tunjukkan Injilnya Nabi Isa alaihissalam, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Tidak bisa kan? Yang Anda tunjukkan hanya catatan-catatan orang yang tidak dikenal oleh Nabi Isa, bahkan Yesus pun tak mengenalnya. Sekarang yang Anda gunakan perjanjian lama itu, Nabi Musa tahu, ada validasi. Dari Nabi Musa kepada siapa? Kepada siapa, kepada siapa, kepada siapa, sampai kepada Kristen. Lihat mana? Bukankah di tangan kalian cuma terjemahan? Kitabnya Nabi Musa yang diterima di Gunung Sinai itu mana? Tunjukkan itu dulu, baru saya tunjukkan kemudian kitabnya, namanya Nabi Muhammad SAW. Makanya Al-Quran saya mengatakan apa tentang kitab kalian? Nih, saya bacakan ayatnya. Karena sebenarnya ini enggak ada, kupikir Anda sanggup menghadapi saya dengan tema ini. Ternyata Anda enggak sanggup, enggak menjawab dari tadi pertanyaan saya. Ini Al-Quran saya mengatakan, wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka, ini Al-Quran, ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka bahwa yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Nah sekarang Anda tunjukkan kepada saya kitabnya Nabi Musa. Boleh Anda tunjukkan kepada saya? Ada kitabnya Nabi Musa yang bisa Anda tunjukkan kepada saya? Ada kitabnya Nabi kami Isa alaihissalam Anda bisa tunjukkan kepada saya? Kalau ada silakan tunjukkan kepada saya. Al-Quran saya mengatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Mana kitabnya Nabi Musa? Tunjukkan kepada saya. Mana kitabnya Nabi Isa? Tunjukkan. Ada. Yang kamu tunjukkan itu paling kitabnya orang-orang Belanda yang pernah menjajah di Nusantara ini. Sampai sini paham? Hah? Ini tidak ada kaitannya dengan tema kita. Ini tugas saudara, tunjukkan. Siapa Yesus yang diangkat tangan kanan Elohim tanpa mengalami kematian, tanpa ditinggal di alam kubur? Dan siapa Kristus yang keluar dari kubur ini, yang tiba-tiba menjadi Kristus bagi orang Roma? Ingat, yang menyalibnya itu orang Roma. Orang Israel harus tahu bahwa pada hari ini Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untukmu. Yesus mengatakan, Kristus yang telah lahir sudah Kristus mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu. Matius 24 nomor 24, nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Itu jelas itu kata Yesus yang asli itu. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, akan banyak melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang pertanyaan saya, Kristus palsu yang dimaksud ini yang mana? Karena Kristus asli itu anak Maria, lahir kemudian lalu dikatakan tidak mengalami kematian, tidak ditinggal di alam kubur, dan diangkat, dinaikkan oleh tangan kanan Elohim. Lalu siapa yang mati, yang dilantik menjadi Tuhan untuk orang-orang yang menyalibnya, itu siapa? Silakan kalau Anda bisa jawab. Jangan lari kemana-mana. Kalau Anda nggak sanggup dengan tema ini, karena Anda yang nantang saya. Saya hanya ingin membuktikan kepada orang-orang Kristen Indonesia, kalian penyembah-penyembah Kristus yang beda dari anak Maria. Kristus yang kalian sembah itu adalah Kristus yang baru jadi Kristus setelah dia mati. Sebelum dia mati dia bukan Kristus. Nah, lalu hubungannya dengan Kristus palsu itu jelas bukan? Kristus palsu itu jelas bukan? Oke, terima kasih. Berarti tidak ada ya, Bang Juma ya. Nah, kalau Bang Juma mengatakan bahwa ya kitab yang apakah Bang Juma mengatakan bahwa kitab yang dipegang oleh itu sudah palsu? Ya, apakah sudah palsu? Ya, kalau sudah palsu, Bang Juma, ya, pertanyaan saya nih, simpel nih, Bang Juma, ya. Ini kita bisa buka ya Bang Juma ya, dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-46. Ya. Kalau Bang Juma mengatakan yang kami pegang ini palsu, ya.
Ya, kalau Bang Juma mengatakan yang kami pegang palsu, kenapa dalam perhatikan Al-Maidah 46 mengatakan kami meneruskan jejak Bani Israel, ya, sabar. Oke, Al-Maidah 45, oke, sabar, pengajar yang bertakwa, maaf. Oke, ini Al-Maidah 45. Kami telah menetapkan bagi mereka Bani Israel di dalam Taurat bahwa nyawa diganti dengan nyawa. Taurat ya. Kalau Bang Juma mengatakan ini palsu, ya, pertanyaannya, kenapa di sini singgung Taurat lagi? Lalu disinggung bahwa di dalam Taurat itu adalah mata ganti mata, hidung ganti hidung, telinga ganti telinga, gigi ganti gigi. Nah, ayat ini tertulis di mana? Kalau Bang Juma mengatakan kitab Taurat yang kami pegang itu palsu, kenapa di sini dalam Ulangan 19 ayat 21, jangan kau merasa kepada ini, nyawa ganti mata, nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ulangan 19 ayat 21. Kalau Bang Juma tadi mengatakan itu palsu, kenapa di sini ada kutipan? Bahkan di sini mengatakan Taurat loh. Ya. Kalau palsu, kenapa dikutip? Kenapa ada? Ya kan? Maka dari itu, saya kembali pada topik. Ya. Bang Juma nggak sanggup membuktikan. Ya. Adakah kalau tidak itu palsu, kenapa dikutip? Sekarang pertanyaannya, adakah tertulis dalam Taurat nama Nabi Muhammad? Itu loh. Adakah nama Nabi Muhammad? Kalau Anda tadi mengatakan itu palsu, kenapa dikutip dalam Al-Maidah 46? Sesuai dengan Ulangan pasal 19 ayat 21. Itu. Masakah mengutip yang palsu? Kan tidak mungkin, Bang Juma. Bang Juma mengatakan itu palsu, tetapi ada kutipan. Saya melakukan mirroring saja sesuai dengan aturan awal. Ya, tetapi kalau Bang Juma tanya, saya menjawab, ya. Siapakah yang diberitakan itu? Ya. Ya, para rasul memberitakan Yesus yang mati. Para rasul memberitakan Yesus yang bangkit. Para rasul tidak pernah memberitakan Yesus itu diserupakan atau lain-lain, tidak. Para rasul tetap konsisten memberitakan dia yang mati sesuai dengan nubuatan Yesaya 53. Nah, kalau Bang Juma tidak percaya, ya, saya ingin tanya, di dalam Yesaya 53 ini, ya, Yesaya 53, bahwa Mesias itu, bahwa dia terpaku, ya, dia terpaku, itu merujuk pada siapa? Ya, Yesaya 53, nih, saya buka ulang. Ya. Dalam Yesaya 53, dia yang terpaku ini merujuk pada siapa? Kalau bukan dia yang terpaku, apakah bukan Mesias? Ini kan pertanyaan saya dari tadi nih. Dia yang terpaku. Oleh karena penderitaan kita, dia dihina. Ini Mesias atau bukan? Kalau bukan Mesias, jadi Mesias siapa yang tidak menderita? Ini nubuatan untuk siapa? Pertanyaan saya. Ini nubuatan untuk siapa? Kalau bukan untuk Mesias. Kan saya sudah buktikan dalam Targum Jonathan 52:13. Itu merujuk pada Mesias. Dan yang menderita itu adalah Yesus anak Maria. Dia bangkit. Bahkan saya menunjukkan data dari Flavius Josephus. Dia bangkit kan. Sehingga banyak orang yang mengikuti dia. Ya. Saya jawab, yang diberitakan itu siapa? Kristus, Mesias. Sesuai yang dinubuatkan bahwa dia menderita dan terpaku. Para rasul tidak pernah menderitakan Yesus yang tidak mati. Mereka menderitakan Yesus yang mati. Jawab pertanyaan saya, Al-Maidah 46 dan juga Al-Araf 157. Cuma ini tak kasih data dulu, ini tak kasih data. Kamu tadi, ya. Saya kasih data dulu, saya kasih data. Data saya. Nih. 4 data, bahkan saya sanggah datamu. Saya sanggah datamu, saya sanggah datamu. Nih, lihat. Oke. Nih, lihat nih, Matius 24 nomor 5. Ini ada kata Mesias kan? Nih, kata Mesias yang kamu katakan, kita lagi membahas Kristus. Nah, kita lihat. Apa ini Mesias? Nih, kita jadi anak TK jadinya kan? Nih, Kristus kawan. Kristus. Berarti yang diterangkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 itu Kristus, cuman tertulis Mesias aja. Kenapa harus dipersulit sih? Kan ini kita sedang memberikan edukasi, bukan kalah menang.
Yang kita butuhkan di sini adalah bagaimana kita mencerahkan orang yang ada di bawah. Jadi yang dimaksud dalam Matius 24 ini, nomor 4, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti kata Yesus, setelah aku pergi, akan ada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Nih, lihat di data nomor 24-nya, dengarkan. Pelan-pelan kita. Data nomor 24-nya apa kata Yesus? Sebab Mesias palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Tuh dalil bang. Tuh dalil Matius 24. Ya. Nah pertanyaan saya, tadi kan ada di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, yang kalian salibkan itu, yang mengalami kematian, yang ditinggal di alam kubur 3 hari 3 malam itu, telah dijadikan Kristus untuk kalian, wahai orang-orang yang menyalibnya. Sedangkan Kristus yang lahir itu sudah jadi Kristus bagi orang Yahudi. Hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Untuk siapa? Bani Israel. Sedangkan yang di dalam Matius tadi, yang kita bahas tadi itu jelas sekali bahwasanya dia nanti menjadi Kristus. Oke, saya tanya, Kristus yang memberitakan Injil yang lain itu indikasinya apa saja, silakan. Oke, kalau Anda membaca Galatia 1, sorry ya, saya hanya menanggapi. Saya tanya indikasi dengan kontekstual. Oke, baik. Saya buka data dulu, nanti kena tegur kita. Nah, gini, coba kau lihat nih, teman-teman. Galatia 1, kita ambil data nomor 15-nya ya. Nih. Apa kata Paulus? Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku, manggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan berarti dia. Yesus yang adalah Kristus, yang adalah Mesias, anak Allah, anak Maria, betul? Tunggu dulu, sabar dulu. Enggak, saya tanya, apakah yang kau bilang Yesus adalah Kristus, Mesias adalah anak Maria, betul? Kau terima itu? Paulus mengatakan saya tanya, apakah kau terima? Apakah kau enggak? Saya enggak emosi. Apakah kau yakin bahwa Yesus anak Maria itu adalah Mesias, adalah Kristus? Ya, tapi bukan itu yang datang kepada kamu sudah mengakui itu, teman. Bukan itu yang datang kepada Paulus. Kamu sudah mengakui itu. Selesai. Iya. Saya sudah akui. Saya akui dari awal. Saya akui. Sebuah kerendahan hati dari debater Muslim atas nama Bang Zuma. Angkat topi untuk Bang Zuma ya. Bahwa aturan tetap aturan di pundak saya siap dibenci habis ini, tetapi aturan yang mengikat kita semua. Dari awal saya sudah bilang tidak boleh menyetujui pendapat lawan dalam bentuk apapun. 128.000 koin untuk Bang Zuma, sebuah kehormatan. Saya pribadi meminta maaf, tetapi Bang Zuma menjawab dengan kerendahan bahwa Bang Zuma udah mengakui dari awal dengan penjelasan yang menyertai. Oleh karena itu, di menit yang ke-14 menit lewat 23 detik, saya memohon maaf, dengan merinding saya mengucapkan, kemenangan debat dihentikan. Kemenangan jatuh kepada debater Kristen dari debater Katolik atas nama Bang RK, memenangkan untuk debat kali ini. Congratulations. Tetapi kalau teman-teman perhatikan, Zuma tidak saya turunkan, berdasarkan aturan kan harus saya turunkan. Tetapi di sini kalau kalian yang mengerti dialektika, ada yang namanya momerando argumento. Artinya ada beberapa argumen yang harus dimomenkan bahwa Bang Zuma menunjukkan kerendahan hati. Tidak penting kalah atau menang, tetapi Bang Zuma mengakui itu sebagai debator yang jujur. Debat telah selesai, sebenarnya kita akan mendengarkan winning speech saja. Tetapi karena Bang Zuma dengan terhormat mengakui kekalahannya,